semuanya, saya Maria Fransina Matulesi. Saya di sini akan membaca sejarah Bank BRI serta perkembangannya sampai pada saat ini. Berikut uraiannya. Sejarah Bank BRI. BRI atau Bank Rakyat Indonesia adalah salah satu bank besar milik pemerintah pusat Republik Indonesia yang bergerak di bidang jasa keuangan. BRI bisa dibilang bank tertua karena sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1895. Sebelum berganti nama menjadi BRI, dulunya bank ini bernama The Purwokerto Hulp and Spark Bank der Inlandse Hoofden. Itulah nama Bank BRI yang berdiri pada masa penjajahan Hindia Belanda di Indonesia. Oleh sebab itu namanya menggunakan bahasa Belanda. Bila diartikan dalam bahasa Indonesia artinya Bank Bantuan dan Simpanan milik kaum priai Purwokerto. Selanjutnya, cikal bakal sejarah berdirinya Bank BRI yang sekarang ini ternyata berdiri di kota Purwokerto atau kota dengan julukan Kota Satria. Kota ini merupakan pengganti ibu kota Kerasidenan Banyumas setelah pendopo Si Panji dipindahkan dari kota Banyumas ke kota Purwokerto. Kota Purwokerto memiliki peran penting dalam sejarah perbankan di Indonesia pada masa itu, di mana menjadi saksi bisu berdirinya salah satu bank terbesar di Indonesia. Pada pasca kemerdekaan, sesudah Indonesia merdeka dari Belanda dan Jepang pada tanggal 17 Agustus 1945, akhirnya Bank Rakyat Indonesia menjadi bank pertama dan terbesar di Indonesia dengan peraturan pemerintah nomor 1 tahun 1946 pasal 1. Selanjutnya pada masa pertempuran mempertahankan kemerdekaan pada tahun 1948, aktivitas bank pernah berhenti selama 1 tahun. Sehingga pada tahun 1949 bank tersebut kembali beroperasi setelah diadakan perjanjian antara pemerintah Indonesia dan pemerintah Belanda melalui perjanjian Reinville. Setelah Indonesia menginginkan merdeka absolut seluruh wilayah Indonesia dari tangan Belanda. Selanjutnya Bank Rakyat Indonesia menjadi bank sentral melewati peraturan Undang-Undang Nomor 13 tahun 1968. Setelah itu peraturan Undang-Undang Nomor 21 tahun 1968, Bank Rakyat Indonesia dimantapkan kembali untuk melaksanakan perannya menjadi bank umum. Terus selanjutnya perkembangan Bank BRI hingga sekarang. Bank Rakyat Indonesia atau BRI mengalami perubahan lagi pada tahun 1990-an dan berubah menjadi PT atau Perseroan Terbatas melalui Undang-Undang Perbankan Nomor 7 Tahun 1992. Pada awal perubahannya menjadi PT, kepemilikan BRI dikuasai oleh pemerintah Indonesia 100%. Pada tahun 2003, pemerintah Indonesia menjual kepemilikannya sebanyak 30% dan nama resmi BRI, PT Bank Rakyat Indonesia atau Persero, Tbk masih digunakan hingga sekarang. Adapun visi dan misi, nilai utama perusahaan, sikap perilaku insan dari Bank Rakyat Indonesia yang bisa diakses langsung dari website resmi BRI. Berikut visinya. Visi dari BRI itu menjadi the most valuable bank di Asia Tenggara dan home to the best talent. Terus adapun misi BRI itu ada 3. Yang pertama memberikan yang terbaik. Itu melakukan kegiatan perbankan yang terbaik dengan mengutamakan pelayanan kepada segmen mikro, kecil dan menengah untuk menunjang peningkatan ekonomi masyarakat. Terus yang kedua menyediakan pelayanan yang prima. Itu memberikan pelayanan prima dengan fokus kepada nasabah melalui sumber daya manusia yang profesional dan memiliki budaya berbasis kinerja, teknologi informasi yang handal dan future ready, dan jaringan kerja konvensional maupun digital yang produktif dengan menerapkan prinsip operasional dan risk management excellence. Terus yang ketiga, bekerja dengan optimal dan baik, memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak-pihak yang berkepentingan atau stakeholders dengan memperhatikan prinsip keuangan,
berkelanjutan, dan praktik good corporate governance yang sangat baik. Selanjutnya, nilai utama perusahaan. Itu yang pertama, integritas. Yang kedua, profesionalisme atau sikap profesional. Yang ketiga, trust atau kepercayaan. Yang keempat, innovation atau inovasi. Yang kelima, customer centric atau terpusat pada pelanggan. Adapun 10 sikap perilaku insan BRI itu yang pertama, jujur, dapat dipercaya dan taat pada aturan. Terus yang kedua, selalu menjaga kehormatan dan nama baik pribadi dan perusahaan. Yang ketiga, handal, prudent, disiplin, dan bertanggung jawab. Yang keempat, berorientasi ke masa depan. Yang kelima, sebagai panutan dan berjiwa besar. Yang keenam, tegas dalam menindaklanjuti adanya penyimpangan. Yang ketujuh, memberikan pelayanan yang terbaik dengan tetap memperhatikan kepentingan perusahaan. Yang kedelapan, terampil, ramah, senang melayani. Yang kesembilan, memperlakukan pekerjaan secara terbuka, adil, saling menghargai, ramah, senang melayani. Yang kesepuluh, mengembangkan sikap kerjasama dalam menciptakan sinergi untuk kepentingan perusahaan. Yang selanjutnya, adapun manajemen dari Bank BRI itu berikut direksi dan komisarisnya. Ini adalah daftar dari nama, direksi, dan komisaris serta jabatannya masing-masing. Selanjutnya ada produk-produk dari Bank Rakyat Indonesia. Produk yang pertama itu simpanan. Dalam penghimpunan dana, PT BRI membagi dalam 3 kelompok, yaitu tabungan. Pada PT Bank Rakyat Indonesia memiliki banyak jenis tabungan yang dipersembahkan oleh pihak bank kepada nasabah. Itu yang pertama, tabungan Britama. Yang kedua, Simpedes. Yang ketiga, tabungan TKI. Yang keempat, tabungan haji. Yang kelima, tabungan Britama dolar. Yang keenam, tabungan Junio. Yang ketujuh, tabunganku. Yang kedua, deposito. Simpanan berjangka atau deposit adalah simpanan dari pihak ketiga pada bank yang penarikannya hanya dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu menurut perjanjian antara pihak ketiga dan pihak yang bersangkutan. Deposito di Bank Rakyat Indonesia terbagi atas 3 jenis deposito, yaitu deposito rupiah, deposito falas, dan deposit on call. Terus yang ketiga, giro BRI. Giro BRI ini memiliki 2 jenis, yaitu giro BRI rupiah adalah giro dari Bank BRI yang mempermudah transaksi bisnis dan keuangan. Terus yang kedua, giro BRI falas, itu produk giro dari Bank BRI dalam mata uang asing. Produk yang kedua itu pinjaman. Dalam pembiayaan PT Bank Rakyat Indonesia membagi pinjaman dalam 5 jenis pinjaman, yaitu pinjaman mikro, pinjaman retail. Pinjaman retail ini, dalam program pinjaman retail ini PT Bank Rakyat Indonesia memiliki banyak pembagian, yaitu yang pertama, kredit agunan kas, kredit ekspres, kredit investasi, kredit modal kerja, kredit EKMK konstruksi, kredit modal kerja konstruksi, BOI. Yang berikutnya kredit BRI guna, kredit waralaba, kredit SPBU, kredit resi gudang, kredit pemilikan gudang, KMK talangan SPBU, kredit batubara, kredit mitra HMCC, kredit mitra Wika, kredit waralaba Alfamart, KMK mitra PP, kredit anggota PDGI, kredit PPT KIS dan TKI. Terus yang pinjaman ketiga itu pinjaman menengah. Pinjaman menengah itu merupakan pinjaman kepada nasabah yang bergerak di bidang bisnis menengah seperti bergerak di bidang pertanian, perikanan, dan sebagainya. Yang keempat, pinjaman program. Dalam program ini Bank BRI memberikan fasilitas pinjaman kepada nasabah yang bersifat membantu rakyat serta program kerja pemerintah. Yang kelima, kredit usaha rakyat atau KUR. Kredit usaha rakyat atau KUR adalah kredit modal kerja
dan atau kredit investasi dengan plafon kredit sampai dengan 500 juta rupiah yang diberikan kepada usaha mikro, kecil, dan koperasi yang memiliki usaha produktif yang akan mendapat penjaminan dari perusahaan penjamin. Program ini juga melayani kepada TKI, yaitu KUR TKI BRI, adalah fasilitas kredit yang diberikan kepada TKI yang digunakan untuk pengurusan dokumen, pelatihan, dan pemberangkatan TKI ke luar negeri. Berikutnya, jasa bank. Itu ada beberapa jenis jasa yang bisa ditawarkan oleh Bank BRI Indonesia, yaitu yang pertama itu adanya jasa bisnis. Ada 2 jenis jasa bisnis yang ditawarkan oleh Bank BRI. Ini yaitu jasa bank garansi dan jasa bank clearing. Jasa bank garansi merupakan jenis yang ditawarkan untuk pemilik proyek agar dapat melaksanakan kontrak yang telah disepakatinya. Sedangkan untuk jasa selanjutnya yaitu bank clearing yang merupakan jasa untuk mendapatkan atau menyelesaikan masalah surat berharga dengan transaksi clearing. Yang kedua, jasa keuangan. Jenis jasa Bank BRI Indonesia yang bisa dinikmati oleh nasabah adalah jenis jasa keuangan dengan berbagai jenisnya seperti bill payment, merupakan jasa keuangan yang ditawarkan oleh nasabah melakukan pembayaran iuran bulanan dengan lebih mudah dan praktis seperti pembayaran tagihan PLN, telepon, dan juga tagihan Telkomsel. Terus yang kedua, transfer dan LLG merupakan jasa yang ditawarkan untuk dapat melakukan transaksi baik rupiah dan juga valuta asing, serta melakukan LLG atau layanan lintas giro untuk dapat mengirim uang melalui sistem clearing ke bank lainnya. Terus jasa yang ketiga itu jasa setoran, merupakan jasa yang ditawarkan untuk dapat melakukan berbagai pembayaran dari tagihan rekening listrik, tagihan telepon, PBB, setoran gaji pegawai, pensiun, dan juga biaya haji. Terus jasa yang selanjutnya jasa transaksi online yang bisa digunakan untuk pengguna Britama untuk melakukan penarikan dan setoran serta giro BRI untuk penyetoran. Yang terakhir, jasa kelembagaan. Jenis jasa selanjutnya yang bisa dipilih adalah jasa kelembagaan yang bisa untuk memilih beberapa jenis jasa dari SPP online yang mempunyai penawaran untuk pembayaran SPP online untuk mahasiswa dan juga untuk universitas. Selanjutnya masih ada jasa e-banking. Itu jasa yang bisa dipilih bagi Anda yang ingin mengakses rekening dan melakukan berbagai transaksi dengan lebih mudah, di mana ada banyak jenis jasa yang bisa digunakan untuk pilihan e-banking ini dari menggunakan ATM BRI, SMS banking, internet banking, T-Bank, Briling, Brisi, dan juga banyak jenis lainnya. Selanjutnya jasa treasury. Jenis jasa ini yang ditawarkan oleh BRI adalah treasury dengan beberapa jasa seperti berikut. Yang pertama, foreign exchange merupakan jasa yang bisa digunakan untuk nilai tukar dengan banyak jenis yang ditawarkan. Yang kedua, produk derivatif adalah transaksi yang bisa digunakan untuk melakukan transaksi kontrak atau perjanjian. Terus yang ketiga, money market untuk berbagai transaksi keuangan di pasar uang dan lainnya. Yang terakhir, fixed income, yaitu jenis layanan perdagangan surat utang.